warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya kelas 12 saya membawa prodi budidaya ikan. Maka saya akan memaparkan hasil teoritis ilmiah saya yang berjudul pembudidayaan ikan lele. Bab 1, pendahuluannya. Saat ini banyak orang yang sulit mendapatkan pekerjaan dan banyaknya pengangguran. Hal ini mengakibatkan kriminalitas meningkat. Untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut, pemerintah mengusahakan program penyuluhan ke desa-desa. Pemerintah menganjurkan agar masyarakat kecil atau menengah ke bawah membuka usaha sendiri, misal peternakan, pertanian, dan perindustrian. Salah satu usaha yang menonjol dan mudah untuk membudidayakan adalah bidang peternakan, misal pembudidayaan ikan lele, puyuh, walet, ikan tuna, dan lain-lain. Berdasarkan hal dasar, penyusun akan membahas pembudidayaan ikan lele. Alasannya adalah budidaya ikan lele sangat mudah dan tidak banyak membutuhkan biaya. Waktunya juga cukup pendek, sehingga lele dapat dipanen 3-4 bulan sekali. Masalahnya adalah bagaimana cara pembuatan kolam yang baik, bagaimana cara dan memelihara ikan lele, bagaimana mencegah agar ikan lele tidak mudah terkena penyakit. Untuk tujuannya memberikan pengetahuan tentang cara pembuatan kolam yang baik, memperluas pengetahuan tentang cara merawat dan memelihara ikan lele, menginformasikan tata cara pencegahan agar ikan lele tidak mudah terkena penyakit. Bab 2-nya, jenis lele. Lele atau ikan keli adalah sejenis ikan yang hidup di air tawar. Lele mudah dikenali karena bentuk tubuhnya yang licin, agak pipih, memanjang, serta memiliki kumis yang panjang yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Ikan lele merupakan salah satu komoditas peternakan yang mempunyai peluang cukup besar untuk dikembangkan sebagai usaha agribisnis dengan prospek yang cukup menjanjikan. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya permintaan pasar akan kebutuhan ikan lele saat ini. Berikut ini adalah daftar jenis spesies ikan lele yang sering dibudidayakan masyarakat luas. Contohnya seperti lele sampuriang. Ciri-cirinya adalah ikan ini memiliki kepala yang tidak terlalu pipih dan juga tidak terlalu besar. Warna badannya tidak terlalu hitam. Ukuran badannya panjang, tidak lebar, memiliki ekor yang cukup panjang, yaitu sekitar 2-3 cm. Contoh keduanya, lele dumbo. Ciri-cirinya adalah pada umumnya jenis ikan lele ini yang cepat tumbuh membesar, memiliki kepala yang pipih dan besar, memiliki ukuran badan yang tidak terlalu panjang tetapi ukurannya besar, memiliki ekor yang cukup panjang serta memiliki kumis yang panjang. 3. Lele piton. Ciri-cirinya adalah jenis lele ini memiliki ciri yang hampir sama dengan lele sampuriang, memiliki warna tubuh yang hitam, memiliki kepala yang besar dan ukuran tubuh juga besar tetapi tidak panjang, memiliki ekor yang cukup panjang yaitu sekitar 2,5-3,5 cm serta memiliki kumis. Ketiga jenis ikan lele tersebut yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat karena pada umumnya jenis itulah yang mudah tumbuh besar dan banyak dicari oleh para konsumen. Selain itu, cara pemeliharaannya juga tidak sulit. Cukup dengan rajin memberi pakan ikan secara teratur dan mengatur pergantian air dalam kolam secara rutin. Untuk pembuatan kolamnya, ukuran kolam ikan lele pada umumnya dibuat dengan ukuran panjang 5 meter dan lebar 2,5 meter. Kedalaman kolam 2 meter, tetapi kedalaman air yang harus disiapkan cukup 1 meter saja. Pada bagian sisi kolam tertentu dilengkapi dengan perawan kecil serta alat-alat penyaring sebagai jalan keluar air. Jika air ingin diganti atau ikan akan dipanen, setiap satu kolam biasanya berisi 2.500 ekor ikan.
Pembuatan kolam ikan yang sesuai juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan. Untuk cara pemeliharaan ikan lele cukup mudah sebenarnya, tetapi harus teratur dalam pemberian pakan dan pergantian air dalam kolam. Pemberian pakan pada ikan lele dilakukan 3 kali dalam sehari, yaitu 3 kali dalam sehari, yaitu pagi, petang, dan malam. Takaran makan paling banyak dalam pemberian pakan yaitu di waktu malam hari, dan makanan yang bisa diberikan yaitu pelet. Berikut ini jenis-jenis pelet yang sesuai dengan ukuran umur ikan. Untuk umur ikan yang kecil, bulan pertama yaitu min 1 TPF 1000, yang ukuran sedang 1-2 bulan min 2 TPF 1000, dan untuk ukuran lele yang besar 2-3 bulan min 3 TPF 1000. Selain makanan, pergantian air juga sangat berpengaruh. Oleh karena itu, pergantian harus teratur. Biasanya pergantian air dilakukan setiap 2 minggu sekali. Cara pergantiannya, air dalam kolam diambil setengah saja, kemudian ditambah dengan air yang bersih. Hal ini dilakukan agar ikan tidak stres dengan keadaan barunya, karena air baru saja diganti. Sebaiknya pemberian pakan tidak berlebihan agar air dalam kolam tidak mudah kotor. Pemberantasan. Meskipun pemeliharaan ikan lele sangat mudah, tetapi ada banyak jenis-jenis penyakit yang mudah menyerang ikan dan menghambat pertumbuhan ikan. Penyakit tersebut antara lain yaitu penyakit cacar. Tanda-tandanya tubuh ikan berwarna gelap, perut bengkak, posisi berdiri di permukaan air, berputar-putar atau miring-miring, terdapat bintik putih di sekitar mulut dan sirip. Untuk penyebabnya, air hujan yang terlalu berlebihan. Untuk pengendalian air pada kolam ditaburi garam dan mengurangi pemberian pakan. 2. Radang pada mulut dan tenggorokan. Tanda-tandanya ikan sangat lemah dan selalu timbul di permukaan air. Terdapat bintik-bintik berwarna putih pada kulit, insang, dan bagian bawah kepala. Lama-kelamaan timbul pendarahan yang akibatnya pernapasan terganggu. Penyebabnya yaitu penyakit ini disebabkan oleh cacing. Untuk pengendalian kolam ikan ditaburi dengan garam dan supertera. 3. Penyakit jamur. Tanda-tandanya ikan ditumbuhi sekumpulan benang halus seperti kapas pada daerah luka. Jamur biasanya menyerang daerah kepala, tutup insang, sirip, dan lain-lainnya. Baik, untuk bab 3-nya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan isi yang ada, penyusun karya ilmiah ini dapat menyimpulkan bahwa ukuran kolam ikan lele yang benar yaitu panjang 5 meter dan lebar 2,5 meter serta dengan kedalaman 2 meter. 2. Dalam pemeliharaan ikan lele harus teratur serta rutin dalam pemberian pakan. Pemberian pakan dilakukan 3 kali dalam sehari, yaitu pagi, petang, dan malam, dengan ukuran 2 kg per kolam. 3. Dalam pembudidayaan ikan lele, kita juga harus mengetahui penyakit apa saja yang bisa menyerang ikan dan cara penanggulangannya, seperti penyakit tuberkulosis, jamur radang, dan lain-lain. Untuk sarannya, dengan adanya karya ilmiah ini, penyusun ingin menyampaikan saran yang perlu diperhatikan oleh para pembudidayaan ikan lele. Bagi masyarakat yang ingin meningkatkan penghasilan melalui peternakan, sebaiknya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. 2. Perhatikan pula cara pembudidayaan, pemberian pakan, pemeliharaan bibit, pembuatan kolam agar hasilnya seperti yang kita harapkan. 3. Pergantian air dalam kolam juga harus diperhatikan,
karena hal itu juga sangat berpengaruh. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.